Kang Mingyung mengangguk cepat. Iya, baik, Pak. Saya mengerti, saya akan membawakannya ke atas sekarang. Di dalam mobil, Mingyung duduk di samping Pak Kim, sibuk dengan pikirannya sendiri, seolah menyadari sesuatu. Pak Kim, yang duduk di sampingnya, menoleh sekilas dengan khawatir. Ada apa, Bukang? Tanyanya. Mingyung, ekspresinya tampak cemas, sepertinya Pak Taesop sedang sakit perut. Akhir-akhir ini, beliau selalu makan di dalam mobil, dan aku tidak terlalu memperhatikannya. Pak Kim menghela napas, mencoba mengingat kejadian beberapa hari terakhir. Kalau dipikir-pikir, acara minum-minum kemarin selesai sampai larut malam. Mingyung menggenggam ponselnya lebih erat. Tanpa ragu, ia langsung mengambil keputusan. Saya akan kembali. Tanpa menunggu respons dari Pak Kim, ia meraih pegangan pintu, bersiap untuk turun dan memastikan keadaan Taesop. Mingyung melirik kepalanya ke arah Taesop, nada suaranya penuh penyesalan. Maaf, Pak Tai, saya sudah berpikir pendek, katanya dengan sungguh-sungguh. Besok pagi saya akan menyiapkan bubur yang lebih mudah Anda makan dan menatanya lebih awal. Taesop meliriknya dengan mata sayu. Itu sandwich dan kopi, kan? Tanyanya pelan. Mingyung tersenyum kecil, mengangguk, iya. Tiba-tiba, Taesop menjatuhkan kepalanya ke bahu Mingyung, tangannya memegang perut, ia mengerang pelan. Perutku sakit, keluhnya. Mingyung menatapnya dengan sedikit khawatir. Apa Anda minum terlalu banyak? Taesop menghela napas lemah. Iya. Mingyung berpikir sejenak sebelum menawarkan, mau saya buatkan air madu? Taesop langsung menggeleng kuat. Oh, tidak usah, aku tidak mau. Aku akan merasa mual kalau mencium baunya saat perut kosong. Mingyung mulai kesal. Jadi, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, sedikit frustasi. Taesop tidak langsung menjawab, ia terdiam sejenak dan berpikir. Mingyung menyodorkan semangkuk minuman hangat ke arah Taesop. Ini Sungyung untuk Anda, katanya lembut. Minuman tradisional Korea yang terbuat dari kerak nasi itu mengepul hangat, aromanya samar-samar tercium. Apa Anda sudah siap? Sarapan Anda ini sudah siap, lanjutnya. Taesop meliriknya sebentar, lalu menggumam. Bukang juga duduk untuk makan sandwich dan minum kopi. Namun, Mingyung hanya menggeleng. Saya tidak apa-apa, katanya menolak dengan halus. Tiba-tiba, Taesop memegang kepalanya, berpura-pura mengerang kesakitan. Perut dan kepalaku sakit, kau dengarkan, ucapnya dengan nada manja. Mingyung menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Iya, saya akan makan, saya akan duduk dan makan. Mereka makan dalam diam, hanya suara perlahan sendok yang beradu dengan mangkuk. Taesop melirik Mingyung yang makan dengan lahap, sementara ia sendiri tak menyentuh makanannya. Melihat itu, Taesop akhirnya bertanya, apakah enak? Mingyung yang sedang meneguk minumannya mengangguk sambil tersenyum. Iya, enak. Taesop menghela napas, menurutku, makanan ini lumayan, katanya dengan ragu. Mingyung melirik mangkuk Taesop yang masih utuh. Anda tidak makan sedikit pun, makanlah walaupun sedikit. Jika perut Anda kosong, Anda akan merasa lebih mual, katanya dengan nada khawatir. Ia mencium aroma gurih dari Sungyung di hadapan Taesop. Sungyungnya terlihat enak, sangat enak, bahkan aromanya sampai ke sini. Taesop lalu menggumam pelan, begitu ya? Taesop mengulurkan sendoknya ke arah Mingyung, matanya penuh rasa ingin tahu. Apakah kau mau mencicipinya? Coba cicipi, bagaimana rasanya? Katanya sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, biar aku suapkan saja. Mingyung menatapnya ragu, tapi akhirnya membuka mulut dan menerima suapan itu. Saat rasa Sungyung menyebar di lidahnya, matanya membelalak. Wah, rasanya enak sekali, serunya terkejut. Mingyung mengangguk cepat, teksturnya lembut, seperti bubur, dan rasanya gurih. Anda memesannya di mana? Saya akan mencatatnya supaya lain kali bisa memesannya. Namun, Taesop justru menatapnya dengan ekspresi bermain-main. Kau mau memesan Sungyung ini? Tanyanya, lalu menambahkan dengan nada bercanda, harganya mahal. Jadi kau tidak akan bisa membelinya. Mingyung menatapnya tajam. Apa? Taesop terkekeh kecil. Harus dijual dengan harga berapa ya? Katanya sambil berpikir sejenak. Mingyung mulai mencerna kata-kata itu, matanya menyipit curiga. Apa mungkin Anda yang membuatnya? Tanyanya dengan nada setengah kesal. Taesop masih asyik makan, lalu dengan santai menjawab, iya, aku yang membuatnya. Mingyung terdiam, lalu akhirnya berseru, Pak Tai. Iya, kenapa? Taesop langsung menatapnya dengan cepat. Mingyung terkejut dengan reaksinya yang mendadak. Taesop tertawa kecil dan berkata, jangan lihat aku dengan mulut terbuka seperti itu. Apa? Perlahan, Taesop mendekatkan wajahnya, suaranya merendah, aku jadi ingin menciummu tahu. Mingyung langsung mundur panik. Jangan, serunya dengan wajah merah. Taesop mengangkat alisnya, iya, kenapa? Mingyung menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri, saya harap kita tidak berciuman atau melakukan kontak fisik sampai saya membuat keputusan. Taesop terbelalak, wah, mana bisa seperti itu, protesnya. Mingyung menatapnya serius,
jika Anda melakukan ini, saya tidak bisa membuat keputusan yang tepat, bukankah Anda tahu kelemahan saya? Taesop menatap Mingyung dengan ekspresi bercampur aduk. Bukankah itu bagus? Katanya, suaranya terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Mingyung menghela napas pelan. Saya selalu menunda masalah yang tidak bisa saya putuskan dengan tepat, ucapnya jujur. Taesop membeku, kata-kata itu menusuknya lebih dalam dari yang ia kira. Ia menatap Mingyung yang mulai beranjak pergi. Tunggu, serunya sambil buru-buru menyusul. Langkahnya cepat, mengejar Mingyung yang tetap berjalan santai. Menunda, katanya dengan nada tak percaya, bisa-bisanya kau menunda. Tunggu, maksudmu, kau menunda keputusanmu? Tiba-tiba, Taesop berhenti di tempat, matanya menatap punggung Mingyung dengan penuh emosi. Apakah kau akan mencampakkanku? Tanyanya, nada suaranya mulai meninggi. Mingyung menoleh perlahan, matanya tenang. Ya, untuk saat ini begitu. Taesop mengerutkan kening, ekspresinya berubah semakin kesal. Tanpa berkata-kata lagi, ia mempercepat langkahnya, berjalan melewati Mingyung dengan wajah masam. Mingyung melihatnya dengan bingung. Patai, Anda kenapa? Apakah Anda marah kepada saya? Tanyanya hati-hati. Taesop tidak langsung menjawab, ia tetap berjalan, sebelum akhirnya berkata dengan nada datar, marah kenapa? Mingyung mengerutkan dahi, karena Anda merasa kesal, ujarnya perlahan. Taesop berhenti, melirik ke arahnya, Mingyung terdiam, lalu mengangguk pelan. Taesop mendesah, lalu berkata dengan nada kesal, kau tidak mengizinkanku menciummu, dan sekarang kau tidak mengizinkanku marah. Benar, aku kesal karena kau selalu mempermainkanku seperti ini. Ia terdiam sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Mingyung menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak, jadi sekarang Anda membenci saya lagi? Tanyanya pelan. Taesop tidak langsung menjawab, ia mengulurkan tangannya, menyentuh sehelai rambut Mingyung, menggulungnya di antara jari-jarinya. Kuharap begitu, katanya dengan suara nyaris berbisik. Ia menatap Mingyung dalam, matanya penuh perasaan yang sulit diartikan. Kuharap begitu, ulangnya, kali ini lebih lirih. Sebatas ini bukan kontak fisik kan? Lanjutnya, suaranya mengandung tantangan samar. Di luar ruangan Mingyung, seseorang tengah berbicara di telepon dengan suara pelan. Ya, maaf, katanya sebelum panggilannya berakhir. Sementara itu, di dalam ruangan, Mingyung duduk di mejanya, jemarinya bergerak cepat di atas keyboard. Tatapannya sesekali beralih ke jam di layar komputer, ia mengejar target, memastikan pekerjaannya selesai tepat waktu. Suara ketikan menjadi satu-satunya yang memenuhi ruangan, ia bergumam pada dirinya sendiri, 1 menit lagi, matanya kembali melirik jam. Tiba-tiba, pintu terbuka, orang yang tadi menerima telepon masuk ke dalam ruangan, Mingyung langsung mengenalinya dan berkata, terima kasih, Kepala Tim PAR, Pak Kyungwoo. Kyungwoo mengangkat tangannya dengan sedikit canggung. Tidak, saya hanya, katanya, tapi suaranya mengandung nada terharu, dan tidak dapat melanjutkan kalimatnya. Ia mendesah pelan sebelum berkata, Pak Tai, akhir-akhir ini beliau benar-benar luar biasa. Mingyung tersenyum tipis, lalu mengambil sebuah minuman dan menyerahkannya padanya. Silakan minum ini, Pak, ujarnya dengan sopan. Kyungwoo menerima minuman itu dan berkata, Bukang pasti sangat kesulitan. Setelah beberapa lama kemudian, ia menghela napas panjang. Benar, ini sangat sulit. Sejak hari itu, sejak Pak Taesop mulai menyuruhku mengerjakan segala sesuatu sesuai perintahnya, dan berubah menjadi seekor rubah setiap ada kesempatan, aku merasa seperti orang gila. Kupikir menghindari kontak fisik saja sudah cukup, tapi, ternyata sikap ambigu lebih membingungkan. Selama 10 tahun bekerja, aku belum pernah merasakan penderitaan yang sesamar ini. Bukan hanya selama 10 tahun, seumur hidupku. Cara hidupku selama ini, seperti rumus matematika yang indah, mengurangi ketidakpastian dengan teori-teori yang jelas, berdasarkan aksioma yang bisa diuji. Hidupku terstruktur, rapi, tanpa risiko yang tidak perlu. Namun, Taesop adalah variabel liar, risiko yang tidak bisa dibuktikan, apalagi dipahami. Seandainya saja masalah ini bisa diselesaikan seindah matematika. Mingyung berdiri di depan pintu ruangan Taesop, mengetuknya pelan. Ya, silakan masuk, terdengar suara dari dalam. Ia membuka pintu dan melangkah masuk, membawa segelas air dan obat di tangannya. Pak Taesop, waktunya minum obat. Namun, matanya membelalak saat melihat keadaan Taesop. Pria itu sedang sibuk merapikan pakaiannya, bajunya setengah terkancing, celananya belum terpasang sempurna. Dengan santai, Taesop menoleh dan berkata, tunggu sebentar. Mingyung buru-buru menunduk, menghindari tatapan langsung. Dengan pelan, ia meletakkan obat di meja, berusaha tidak terlalu memerhatikan kamar yang berantakan, baju-baju berserakan, celana yang terlipat sembarangan. Ia menghela napas. Apakah Anda sedang mencoba semua pakaian? Tanyanya. Iya, jawab Taesop singkat. Jadi, bagaimana? Sudah menemukan pakaian yang cocok? Taesop menatapnya sekilas sebelum berkata, menurutmu bagaimana? Mingyung akhirnya mengangkat wajah dan memperhatikan bajunya.
Kancingnya terpasang miring, sebelah lebih panjang dari yang lain. Ia mengerutkan kening. Tunggu sebentar, Pak Taesop. Tanpa pikir panjang, tangannya bergerak membetulkan kancing yang salah. Tapi tiba-tiba, Taesop meraih pergelangan tangannya, menahannya di tempat. Bukang, kau sekarang mau melepaskan pakaianku? Tanyanya dengan nada menggoda. Mingyung langsung menarik napas tajam. Saya hanya ingin membetulkan kancing Anda. Jangan macam-macam, jangan berpikir yang aneh-aneh. Taesop hanya menatapnya, membiarkan Mingyung melanjutkan pekerjaannya. Namun, saat ia kembali membetulkan kancing, tangan Taesop kembali menahannya. Hei, kalau kau seperti ini, aku jadi menderita tahu. Aku kesulitan menggodamu, katanya dengan nada rendah. Tapi, bagaimana kalau kita berciuman sekali saja? Mingyung membeku, saya hanya bertanya, untuk berjaga-jaga. Ia mendesah, lalu menatapnya curiga, apa Anda sengaja mengancingkannya seperti ini? Taesop terkekeh, iya, aku juga sengaja telat mengencangkan ikat pinggang. Mingyung hampir kehilangan kata-kata, Pak Taesop, ini di kantor. Namun, pria itu tampaknya tak peduli, ia menyeringai, jadi, kalau bukan di kantor, kau mau melakukannya? Tanpa ragu, Mingyung langsung menjawab tegas, tidak, Pak Taesop, bukankah sebelumnya saya sudah memberitahu Anda? Taesop tiba-tiba menghela napas panjang, lalu menatap Mingyung dengan ekspresi kesal. Kalau dipikir-pikir, setelah larangan berciuman, bukankah ini sudah keterlaluan, katanya dengan nada tajam. Jika kau tidak punya kekuasaan lagi, yang tersisa hanyalah tubuh ini. Kenapa kau melarangku menggunakannya? Peraturan ini tidak adil. Mingyung tetap tenang, menatapnya tanpa tergesa-gesa. Saya tidak tahu apakah ini adil atau tidak. Jawabnya santai, tapi, sekarang saya tidak ingin melakukan kontak fisik. Taesop menyipitkan mata, lalu berkata, tapi bagaimana kalau aku melakukannya sekarang? Mingyung menatapnya tajam, jika Anda melakukannya, kita tidak bisa bekerja sama lagi, karena saya merasa tidak nyaman. Taesop menghela napas keras, Mingyung, kau bilang kau lemah terhadapku, kenapa kau tidak konsisten? Mingyung tersenyum kecil, lalu berkata dengan ringan, waktu itu saya tidak bisa berpikir jernih. Taesop mendekat, menatapnya dalam-dalam, kalau begitu, bisakah kita melakukannya, kalau kau berpikir lebih jernih? Mingyung terdiam, tatapannya bertemu dengan mata Taesop yang penuh ketidakpastian. Tapi, bahkan Taesop sendiri tidak bisa berpikir jernih sekarang, ia tidak tahu alasannya. Tapi yang pasti, semua ini akan segera berakhir. Meski tanpa semua ini, Pak Taesop tetap yang terbaik. Tiba-tiba, Taesop membalikkan badan dengan kasar. Cukup, hentikan, suaranya dingin, sudahlah, kita harus pergi. Mingyung menatap punggungnya, dan dalam hati ia bergumam, padahal aku sudah serius mau. Taesop meraih jaketnya dan mengenakannya, lalu, seolah berbicara pada dirinya sendiri, ia berkata, model baju ini pas di badan dan bahannya juga tidak terlalu buruk. Tapi, tidak ada tema dan filenya, jadi, baju ini tidak merangsang imajinasi dan kurang menarik. Mingyung menatap Taesop dengan ekspresi datar, lalu berkata, baju itu merangsang imajinasi dan cukup menarik karena Anda yang memakainya. Taesop menoleh cepat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar, kau berbohong lagi. Tapi Mingyung hanya tersenyum kecil dan melanjutkan, saya serius, Anda punya fisik yang bagus dan wajah yang tampan, jadi apapun yang Anda pakai akan terlihat seperti pakaian seorang raja. Taesop mendengus, lalu menggeleng pelan, yang benar saja, ya sudah, kau lebih baik berjualan obat saja. Mingyung mengulurkan tangannya, menyodorkan sebuah paket kecil, kalau begitu, silakan minum obat tradisional ini. Taesop menatap obat itu sebentar, lalu tanpa banyak bicara, langsung meminumnya. Mingyung dalam hati sedikit terkejut, tumben, dia langsung mau meminumnya. Setelah itu, Mingyung mengeluarkan sebuah permen dari sakunya dan mengulurkannya ke arah Taesop, Pak Taesop, ini permennya. Taesop menerima permen itu, tapi tangannya tidak hanya berhenti di situ. Ia meraih tangan Mingyung dan menggenggamnya erat. Mingyung menegang, namun tidak menarik diri. Perlahan, Taesop membawa tangan Mingyung ke mulutnya dan menyuapkan permen itu sendiri. Mingyung hanya bisa diam, matanya mengikuti gerakan tangannya yang kini berada begitu dekat dengan bibir Taesop, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, Taesop tiba-tiba menjilat ujung jarinya dengan perlahan, membuat tubuhnya menegang seketika. Lalu, dengan nada santai, seolah yang baru saja terjadi bukan apa-apa, Taesop berkata, besok sudah akhir pekan. Mingyung langsung menarik tangannya dengan cepat, seolah baru tersadar dari situasi barusan. Ia berjalan menuju meja Taesop, mengambil napas dalam sebelum berbicara dengan nada profesional. Jadwal akhir pekan Anda sudah diperbarui, katanya, tanpa menoleh, jadwal Anda cukup padat karena ada penambahan rapat terkait fashion. Saya juga sudah menambahkan rapat singkat dengan calon desainer yang pernah Anda bicarakan. Taesop mendekat, menatap Mingyung dengan mata yang sedikit menyipit, itu jadwalku, bagaimana dengan jadwalmu? Mingyung tersenyum kecil, namun ada sedikit kelelahan dalam suaranya, saya berencana pulang ke rumah. Taesop terkejut, ke rumah, kenapa tiba-tiba ke sana? Mingyung menatapnya sekilas,
lalu mengalihkan pandangan. Saya hanya ingin ke sana. Taesop terdiam, matanya menelusuri wajah Mingyung, mencari sesuatu yang bisa ia pahami. Tapi ia hanya menemukan jarak yang semakin melebar di antara mereka, ada perasaan sedih yang menyelinap di dadanya. Tapi ia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Akhirnya, dengan suara lebih pelan, ia berkata, Mingyung, aku tidak akan mengganggumu. Jadi jangan katakan bahwa kau tidak bisa bekerja di kantor ini lagi. Mingyung terdiam sesaat, lalu mengangguk ringan. Baik, Pak Taesop, ucapnya. Ia melangkah menuju pintu, membukanya, berjalan keluar dari ruangan. Di kota Gongju, Chungseyo, selatan, berdiri sebuah rumah 2 lantai yang juga menjadi tempat usaha keluarga kami, mie gandum keluarga Kang. Lantai pertama adalah restoran, tempat ibu sibuk memasak sejak pagi, sementara lantai 2 adalah ruang keluarga kami yang lebih sempit, tapi tetap hangat dan nyaman. Setiap pagi, ayah keluar berbelanja. Ibu turun ke dapur restoran, dan aku bangun di waktu yang sama. Setelah mencuci muka, aku segera duduk untuk belajar. Suara dentang peralatan dapur dari bawah, suara lembut goresan pensil di atas buku catatanku. Sesekali, terdengar deru pemanas air yang berputar. Napas adik-adikku yang masih terlelap, serta gemerisik selimut yang bergerak pelan. Pagi yang tenang namun penuh kehidupan, keheningan yang dipenuhi suara-suara kecil ini terasa seperti selimut hangat yang membungkus tubuh di pagi yang dingin. Aku selalu menyukai saat-saat seperti ini. Pagi itu, Mingyung keluar dari kamarnya dan menuruni tangga dengan langkah ringan. Begitu tiba di bawah, ayahnya langsung menyapa dengan nada bercanda, Tuan Putri, apa tidurmu nyenyak? Sementara ibunya menambahkan dengan lembut, kenapa sudah turun? Tidurlah lagi. Mingyung tersenyum kecil, mataku spontan terbuka, sudah terbiasa, jawabnya. Pagi itu, restoran keluarga tampak bersih dan rapi, siap untuk mulai beroperasi. Saat berjalan melintasi ruangan, pandangannya jatuh pada sebuah fotonya yang tergantung di dinding. Ia terdiam, memperhatikannya dengan tatapan sendu, mengenang sesuatu yang entah mengapa terasa begitu jauh. Tiba-tiba, suara ibunya memecah lamunannya. Kenapa, kau butuh sesuatu? Tanyanya sambil mendekat. Dari tadi ibu lihat kau celingak-celinguk seperti mencari sesuatu, apa ibu salah? Mingyung tersenyum menenangkan, tidak bu, aku hanya merasa senang karena sudah lama tidak pulang. Ibunya tersenyum lembut, ibu kan sudah bilang, sering-seringlah pulang. Sekarang kami sudah melunasi lebih dari separuh pinjaman untuk membangun rumah ini, si kembar juga tidak memerlukan biaya banyak. Jadi, kenapa kau masih bekerja sekeras itu? Mingyung tersenyum lagi, kali ini lebih kecil, sudah aku bilang, aku bekerja bukan karena si kembar. Ayahnya pun menimpali dengan bangga, memangnya, Mingyung itu pegawai biasa, dia pegawai terbaik, bahkan meraih peringkat pertama saat masuk perusahaan, semua orang di sana mengakui kerja kerasnya. Ibunya mengangguk, meski ada sedikit kesedihan di matanya. Ibu tahu kau pegawai terbaik. Mungkin karena kau terlalu baik, kau bahkan rela membantu keluarga ini, katanya dengan suara pelan. Ibu rasa, apapun yang kau lakukan akan berhasil jika kau terus belajar. Maksud ibu, meskipun kau sudah mengumpulkan banyak uang selama bekerja di perusahaan itu. Sebelum ibunya bisa melanjutkan, Mingyung berkata dengan nada santai, aku bisa mengumpulkan uang mulai sekarang. Ibunya hanya bisa menggeleng dan berujar, astaga. Mingyung tertawa kecil. Aku mau olahraga dulu ya, Bu, Pak, katanya sambil melangkah pergi, meninggalkan kedua orang tuanya yang hanya bisa saling pandang, mengerti bahwa anak mereka tetaplah sosok yang selalu berusaha keras. Begitu keluar dari rumah, Kang Mingyung menghentikan langkahnya, matanya tertuju pada pamflet dan baliho yang tertancap di depan restoran keluarganya. Tulisan di sana terpampang jelas. Putri kebanggaan mie gandum keluarga, yaitu aku sendiri. Ia menatapnya lama, membiarkan setiap kata meresap dalam benaknya. Perasaan hangat menyelinap di hatinya, bercampur dengan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Aku sudah terbiasa dengan diriku yang seperti ini, dan aku menyukainya. Sejak dulu, ia tidak pernah merasa putus asa saat dibandingkan dengan orang lain, tidak juga pernah iri terhadap sesuatu yang tidak bisa ia miliki. Baginya, menjalani hidup dengan cara sendiri, tanpa harus membandingkan diri dengan siapapun, adalah kebebasan sejati. Karena itu, kupikir aku lebih baik jika tetap hidup seperti ini. Mingyung menarik napas dalam, lalu mengalihkan pandangannya. Dengan langkah yang mantap dan keyakinan yang tidak tergoyahkan, ia kembali melangkah ke depan, menuju jalan yang telah ia pilih. Saat berlari pagi, langkah Mingyung tiba-tiba melambat. Pikirannya dipenuhi bayangan seseorang, Nyonya Sionai, ibu dari Taesop. Wajah wanita itu muncul begitu jelas di benaknya, membuatnya menyipitkan mata seolah mencoba menangkap kembali setiap detailnya. Kenangan demi kenangan mengalir, ia mengingat tatapan hangat Nyonya Sionai, senyumannya yang lembut, serta cara wanita itu memperlakukannya dengan penuh keramahan. Semakin ia mengingatnya, semakin jelas gambaran itu, seolah membawa Mingyung kembali ke masa ketika ia berada di rumah Taesop. Ketenangannya terusik, langkahnya yang tadi stabil kini terasa goyah. Ia teringat bagaimana Taesop begitu bahagia saat berada di sisi ibunya, bagaimana pria itu tampak berbeda, lebih ringan, lebih hidup.
Semakin dalam ia tenggelam dalam pikirannya, semakin sulit baginya untuk fokus. Napasnya yang seharusnya teratur kini mulai tersendat. Kenangan itu, kebahagiaan itu, dan keberadaan Taesop dalam hidupnya, semua bercampur menjadi satu, meninggalkan rasa yang sulit ia jelaskan. Mingyung tiba-tiba menghentikan langkahnya, napasnya memburu, dadanya naik turun. Tetapi bukan hanya karena kelelahan, rasanya seperti ada sesuatu yang berat menekan dadanya, seperti menelan pendulum besar yang membuat seluruh tubuhnya terhenti begitu saja. Seharusnya hatiku tetap tertutup, seharusnya aku tetap tenang seperti biasanya. Namun, entah kenapa, kali ini berbeda, ada sesuatu yang mengguncangku, getaran itu terasa begitu kuat, menjalar dari dalam, membuatku sulit berpikir jernih. 2 mie gandum untuk meja nomor 6, suara pesanan untuk diantar. Di dapur, Mingyung melirik keluar, melihat betapa sibuknya restoran hari itu. Pelanggannya banyak dan ramai sekali. Dengan nada heran, ia berkata pada ibunya, "Tumben, hari ini pengunjungnya banyak sekali." Ibunya, yang sedang menuangkan kaldu ke dalam mangkuk, tersenyum, mungkin karena cuaca hari ini tiba-tiba cerah, musim panas akan segera tiba. Ayahnya, yang sedang sibuk, juga menimpali sambil terkekeh, "Ini makanan musiman, kalau setiap hari begini, kita bisa menghasilkan banyak uang, iya kan?" Ibu Mingyung dengan cekatan menata mangkuk-mangkuk berisi mie gandum ke atas nampan. "Ayah, ini untuk meja nomor 3, katanya sambil menyerahkan nampan itu kepada suaminya. Sementara itu, Mingyung sibuk membantu di bagian belakang, namun pikirannya tiba-tiba melayang. Tanpa sadar, ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa harus mie gandum? Seperti kata ayah, ini kan makanan musiman, apa ibu pernah menyesal karena memilih untuk berjualan mie gandum?" Lalu ibunya tersenyum lembut, "Justru itu bagus," jawabnya. Mingyung menatap ibunya, kini mendengarkan dengan lebih serius. "Orang-orang akan mengingat mie gandum saat musim panas tiba," lanjut ibunya dengan suara lembut. "Bagus karena hanya ada di satu musim saja. Bagus karena hanya untuk sesaat. Jadi, mie gandum ini akan disayang dan dirindukan." Saat Mingyung naik ke bus untuk kembali pulang, menampilkan notifikasi baru, ia mengambil ponselnya, lalu melihat sebuah pesan masuk. "Datanglah ke rumah orang tuaku pada Senin pagi." Pesan itu dari Taesop, tepat di bawahnya ada tambahan. Briefing rumah Pinus digeser sebelum berangkat kerja hari Senin. Mingyung segera mengetik balasan, "Baik, saya akan tiba di sana jam 6:30. Namun, sebelum ia sempat meletakkan ponselnya, tanda Taesop sedang mengetik muncul di layar. Ia menunggu. Beberapa detik berlalu, lalu beberapa detik lagi. Mingyung mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang diketik oleh Taesop, kenapa lama sekali? Akhirnya, sebuah pesan muncul, jam 6:45 tidak apa-apa. Ia membaca ulang pesan itu, namun, belum sempat berpikir lebih jauh, Taesop sedang mengetik, muncul lagi. Mingyung kembali menunggu. Namun, tiba-tiba ketikan itu terhenti, tidak ada pesan yang terkirim. Lalu, setelah jeda yang terasa begitu panjang, akhirnya sebuah pesan muncul. "Selamat tidur." Mingyung menghela napas panjang. "Hah? Ternyata hanya itu." Ia tertawa kecil, merasa konyol karena sudah menunggu begitu lama untuk sesuatu yang ternyata begitu sederhana. Perlahan, ia meletakkan ponselnya di pangkuannya, lalu ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela bus. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku harus menghentikan apapun yang menggetarkan hatiku. Pendulum itu, pada akhirnya, akan berhenti." Di pagi yang cerah, Taesop menatap Kang Mingyung dan bertanya, "Kau sudah kembali dari Gongyu?" Gongyu adalah nama salah satu kota di Korea, tetapi juga bisa berarti Tuan Putri. Mendengar pertanyaan itu, ibunya Taesop sempat kebingungan. Kenapa Taesop memanggil Mingyung dengan sebutan Tuan Putri? Mingyung segera menjawab dengan tenang, "Iya, saya sudah kembali dari rumah di Gongyu." Ibunya Taesop tersenyum kecil, merasa lega telah memahami maksudnya. "Ah, saya sempat salah paham, saya kira Anda menghabiskan akhir pekan di rumah sini." Dengan senyum sopan, Mingyung mengangguk, Iya, Nyonya." Ibunya Taesop pun tersenyum ramah. "Mohon bantuan Anda hari ini juga ya, dan tolong kabari saya jika obatnya hanya cukup untuk 4 hari lagi. Dia seharusnya minum obat itu berturut-turut agar efeknya maksimal." Taesop, yang sejak tadi diam, langsung menimpali dengan nada sedikit kesal. "Ibu benar-benar tidak menyerah ya?" Ibunya menatapnya tajam. "Kenapa, kau tidak mau minum obat itu?" Taesop melirik sekilas ke arah Mingyung, yang hanya bisa tertunduk diam. Taesop dengan tenang dan berkata, "Tidak, saya meminumnya dengan teratur, itu semua berkat Bukang." Mendengar itu, Mingyung langsung melirik Taesop dengan tatapan tajam, sedikit bingung dan agak kesal, kenapa tiba-tiba dia membawa-bawa namanya? Ibunya Taesop langsung beralih ke Mingyung dengan wajah penuh rasa terima kasih. "Ya ampun, Bukang, terima kasih banyak." Mingyung menunduk sopan, "Itu memang tugas saya, Nyonya." Taesop kemudian menepuk bahu Mingyung dengan lembut, "Tolong berikan pengarahan singkat soal rumah Pinus selama kita berjalan."
Mingyung mengangguk. Baik, Pak Taesop. Ibunya Taesop memperhatikan mereka dari belakang, matanya mengikuti setiap langkah keduanya. Dalam perjalanan, suasana terasa sedikit canggung. Akhirnya, Taesop memecah keheningan. Apa kau sudah membuat keputusan? Mingyung meliriknya. Keputusan apa? Taesop menghela napas. Bukankah kau pulang ke rumah untuk memikirkan itu? Soal apa yang akan kau lakukan denganku? Mingyung tertawa kecil, lalu dengan nada serius berkata, ada dua cara untuk berubah, yaitu melalui rekrutmen atau langsung bertindak sebagai direktur. Taesop menatapnya tajam. Ada apa denganmu? Aku masih ingat isi email yang kau kirimkan kemarin. Daripada memberikan pengarahan, bukankah kau seharusnya menjawab pertanyaanku? Mingyung terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala. Izinkan saya mendukung Anda, Pak Taesop. Saya akan melakukan yang terbaik. Taesop langsung jalan duluan. Oke, terserah kau saja. Mingyung berhenti di belakang, hanya terdiam, menatap punggung Taesop yang semakin menjauh. Di kantor, Mingyung melangkah masuk dan langsung melihat Taesop yang tengah sibuk dalam rapat bersama klien. Ia tidak ingin mengganggu, jadi ia hanya menunggu di luar. Tak lama setelah rapat selesai, Taesop keluar dari ruang pertemuan bersama para kliennya. Mingyung segera mengikuti dari belakang, memperhatikan jalannya diskusi yang masih berlanjut di lorong. Hari itu sangat sibuk, mereka menghadiri beberapa rapat penting, bertemu dengan banyak orang, dan menangani berbagai urusan perusahaan tanpa henti. Setelah semua pertemuan selesai, Mingyung akhirnya kembali ke ruangannya, menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kembali energi yang terkuras sepanjang hari. Setelah Hyunsung tiba, Leseah langsung menyapanya dengan hangat. Kak Hyunsung, kau sudah datang. Sepertinya kau langsung ke sini setelah pulang kerja, ujarnya. Hyunsung mengangguk singkat. Iya, jawabnya sambil melirik ke sekeliling. Di mana Mingyung? Tanyanya. Leseah menghela napas pelan sebelum menjawab. Dia ada di kamarnya. Akhir-akhir ini dia terlihat tidak bersemangat. Sepertinya terjadi sesuatu. Tapi dia tidak mau menjawab saat aku bertanya. Mendengar itu, Hyunsung langsung menuju kamar Mingyung, mengetuk pintunya perlahan, lalu membukanya. Mingyung, apakah kau baik-baik saja? Tanyanya pelan. Di dalam, Mingyung terlihat tertidur, kelelahan setelah seharian bekerja. Hyunsung mendekat dan duduk di tepi ranjangnya. Dengan nada khawatir, ia bertanya, kenapa kau jadi begini? Apa yang terjadi? Mingyung mengerjap pelan dan menjawab dengan suara lemah, aku tidak apa-apa, hanya sedikit kelelahan saja. Namun, Hyunsung tidak begitu saja percaya. Apa Taesop masih mengganggumu? Tanyanya. Mingyung segera bangkit dari tidurnya. Bukan begitu. Jadi, Kak Hyunsung tidak perlu mengkhawatirkanku, ujarnya berusaha meyakinkan. Namun, Hyunsung tetap tidak puas dengan jawabannya. Bukan apanya. Apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Taesop di hari itu? Tanyanya serius. Ia lalu memegang bahu Mingyung dengan lembut dan menatapnya dalam. Mingyung, aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Tapi kau harus memikirkannya baik-baik, jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh apa yang diperbuat olehnya. Meskipun sekarang kau merasa kacau, itu hanya perasaan sesaat, percayalah, ucapnya, mencoba menenangkan Mingyung. Mingyung dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dengan suara pelan, ia bergumam, benar kan, Kak Hyunsung, ini semua pasti hanya perasaan sesaat kan? Mingyung menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Hyunsung mendengarkan dan mengingat masa lalu Mingyung tentang perasaan. Mingyung berkata, karena terlalu lama bersama, orang itu membutuhkanku. Aku merasa seperti sudah menjadi sesuatu bagi orang itu. Aku pasti sudah salah paham kan? Aku hanya perlu menunggu supaya ini berakhir. Setelah beberapa saat, Hyunsung pun pamit dan pulang. Namun, langkahnya terhenti di tengah jalan. Ia duduk di bangku di pinggir jalan, menatap kosong ke kejauhan. Dengan gerakan pelan, ia mengeluarkan rokok dari sakunya dan menyalakannya. Asap tipis membubung ke udara, sementara puntungan rokok satu persatu jatuh di bawah kakinya. Hal pertama yang ditentukan adalah fleksibilitas organisasi. Instruksi Taesop berdampak besar hingga bisa mengguncang beberapa organisasi sekaligus. Komentarnya dapat menimbulkan kondisi darurat pada koleksi musim selanjutnya yang telah dikerjakan sejak lama. Taesop berkata, Choi Derek sudah bergabung sebagai direktur kreatif selama setengah tahun, tapi belum ada perubahan apapun pada desainnya. Bukankah dia memiliki kepribadian yang kuat? Seorang pria tua menanggapi, masalahnya, mungkin beliau sedang sibuk dengan jadwal domestik di Eropa. Karena komunikasi yang sulit, pemahaman kerjanya juga tidak berjalan lancar. Taesop bertanya, siapa yang memahami siapa? Seorang rekan kerja lainnya menimpali, sekarang kita sudah melewati satu musim, dan sebentar lagi evaluasi desain yang diusulkan Choi Derek akan segera selesai. Agar kolaborasi dengan tim desain saat ini berjalan dengan lancar, kami perlu bekerja sama untuk beberapa musim selanjutnya. Taesop berkata, entahlah, saya tidak mengerti. Menurut saya, ini bukan situasi di mana kita bisa bersikap sesantai itu.
Tenggelam dan tertinggal lebih buruk daripada hanya berbisik-bisik di belakang. Anda semua harus menerima perubahan secara positif. Bukankah dengan begitu usaha kita akan bertahan? Saya sudah mengawasi Derek sejak dia mulai bekerja di Eropa. Selain desain yang kuat, dia mempunyai pemahaman yang sangat baik tentang berbagai kebudayaan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang berbakat yang mampu menunjukkan hasil yang mewah meski dalam tren ramah lingkungan. Saya mau melihat dia mengerahkan pakaian kita dengan baik. Dia tidak segan-segan memberikan dukungan pada desain yang dibuat oleh seorang desainer baru yang direkrut dengan anggaran yang tidak sedikit, tetapi akhirnya tidak diterima karena berbagai alasan. Jika ada yang tidak puas dengan proses personel saat ini, silakan beritahu saya. Sekarang adalah kesempatan yang tepat. Para penanggung jawab juga dipersilakan untuk merekomendasikan desainer. Kalian juga boleh merekomendasikan diri sendiri. Tolong susun daftar kandidat dan berikan pada saya. Ini juga termasuk orang-orang berbakat yang batal dipromosikan. Dia benar-benar membalikkan asumsi umum bahwa diperlukan strategi yang stabil untuk mempertahankan personel saat ini dan mengganti kerugian dengan mengurangi atau menjual beberapa merek. Saya sudah menerima data dan laporan yang cukup tentang merek dan sektor yang perlu dikurangi atau dijual. Kemajuan akuisisi Spring Breeze juga sedang dilaporkan. Selain itu, jika diperlukan, tolong unggah data tentang kandidat merek yang akan diakuisisi. Saat kasus akuisisi merek yang sempat tertahan selama setengah tahun kembali diangkat, para eksekutif divisi fashion meninggalkan kantor dengan ekspresi kebingungan. Mereka tenggelam dalam perkiraan masing-masing, menunjukkan ketidakpercayaan dan ketakutan terhadap manajemen agresif sang pemilik. Beberapa minggu telah berlalu, sejak CEO Taesop mulai menjalankan tugasnya secara penuh di sektor fashion. Akhir pekan lalu, ia melakukan perjalanan bisnis ke China untuk membahas akuisisi pusat perbelanjaan dan merek. Setelah kembali ke Korea, pekerjaan pun belum selesai. Ia masih harus berkutat dengan tumpukan laporan, analisis, dan jadwal yang dipenuhi rapat tanpa henti. Dan sekarang, kurasa hubungan kami kembali ke posisi semula. Mingyung melirik ke arah Taesop yang baru saja membuka pintu. "Ah, Pak Taesop, apakah Anda mau pulang?" tanyanya. Taesop mengangguk, lalu berkata, "Ya kau sudah membatalkan semua jadwalku di akhir pekan kan?" Mingyung terlihat ragu sejenak sebelum menjawab, "Ah, soal itu, saya sudah berusaha menjadwalkan ulang rapat terkait divisi konstruksi dan produksi. Tapi sayangnya, rapat itu akan tetap dijalankan sesuai jadwal." Taesop menghela napas dalam, tampak lelah. "Kumohon, biarkan aku beristirahat," keluhnya. Mingyung menundukkan kepalanya sedikit, "Maaf, saya sudah bersiap agar bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Akhir pekan lalu aku sudah melakukan perjalanan dinas, lembur memenuhi beberapa janji, sehari pun aku belum pernah pulang sebelum jam 11 malam, bahkan kulitku jadi rusak," lanjut Taesop, mencoba mengeluh. Mingyung tersenyum tipis, Iya, Anda pasti sangat kelelahan," ujarnya pelan. Taesop menatapnya sejenak, lalu bertanya, "Bukang, apakah kau baik-baik saja?" Mingyung mengangguk, "Ya, saya baik-baik saja, bekerja lembur sudah terasa seperti makanan sehari-hari bagi saya." Taesop menguap, lalu tanpa sadar memegang pipi Mingyung dengan lembut. "Maaf, aku sudah memberikanmu banyak pekerjaan, kau juga pasti sangat kelelahan, berarti kita sama-sama," ucapnya sambil menatapnya dalam. Mingyung merasa tangannya ingin menepis sentuhan itu, tapi tubuhnya tetap diam. Dalam hatinya, ia bergumam, "Aku harus melepaskan tangannya." Taesop lalu berkata, "Ayo pulang, ayo kita pulang bersama." Mingyung buru-buru menggeleng, tidak bisa, banyak orang yang mengawasi kita, Pak Kim juga," ujarnya sedikit panik. Taesop terdiam, bengong sejenak, "Ya, kenapa? Kita hanya turun bersama menggunakan lift kantor, apa hubungannya dengan Pak Kim?" tanyanya heran. Mingyung tak menjawab, sementara itu, wajahnya mulai memerah, seolah baru menyadari sesuatu. Ia tersipu malu dan akhirnya berkata, "Ah, baik. Mingyung menarik napas lega sebelum berkata, "Kalau begitu, saya perlu menyelesaikan pekerjaan ini sedikit lagi." Taesop tertawa ringan, suaranya terdengar hangat namun tegas. Ia menoleh pada Mingyung dan berkata, "Tinggalkan semua pekerjaan yang tersisa dan bersiaplah untuk pulang." Mingyung terdiam, matanya menatap Taesop dengan perasaan yang sulit ia definisikan. Tak ada pilihan lain, ia hanya bisa menuruti perintah itu. "Cepat, jangan lama-lama," ujar Taesop lagi, membuat Mingyung sedikit tersentak. Tanpa banyak kata, mereka melangkah menuju lift. Suasana terasa sunyi saat pintu tertutup, hanya suara lembut mesin yang mengiringi perjalanan turun mereka. Di dalam hati, Mingyung merasa gelisah, ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, "Aku seperti orang bodoh. Ini hanya tentang pekerjaan, tapi kenapa rasanya begitu tidak nyaman? Sebenarnya, apa yang aku inginkan?" Begitu mereka melangkah keluar dari gedung, angin malam menyapa wajah Mingyung, ia refleks melihat sekeliling, matanya menyapu area parkiran yang sepi, dahinya berkerut. "Lah, Pak Kim belum datang," gumamnya, sedikit heran.
Dengan cepat, ia merogoh saku, mengambil ponselnya, lalu bersiap menelepon. Saya akan menghubunginya lagi, katanya sambil mengetik nomor. Namun sebelum ia sempat menekan panggilan, Taesop menyela dengan suara tenang. Tidak perlu, aku sudah menyuruhnya untuk datang nanti. Karena ada tempat yang ingin kudatangi sebentar, Mingyung tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria itu, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Lalu Taesop melangkah sedikit mendekat, masih dengan senyum itu. Apakah kau mau ikut? Tanyanya dengan nada ringan, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hati Mingyung berdebar tanpa alasan.